Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Ramadan dari 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Letak geografis Kerajaan Majapahit itu dibangun di hutan terik sekitar tepi Sungai Berantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Berantas sendiri merupakan akses keluar masuk wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singasari. Dalam Kakawinaga Kartagama disebutkan pengaruh kerajaan Majapahit sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bagian di Indonesia, mulai dari daerah Pulau Sumatera bagian barat hingga Maluku bagian timur. Latar belakang sejarah Kerajaan Majapahit. Pada saat Kertanegara meninggal dalam serangan Jayakatwang pada 1292, Raden Wijaya dan Arya Wirajaya berhasil melarikan diri ke Sumenep, Madura, dengan strategi membuat kerajaan baru. Pada saat itu, Raden Wijaya meminta izin kepada Jayakatwang untuk membukakan lahan sebagai tempat berdiam diri. Dengan bantuan tentaranya dan sisa pasukan Madura, ia pun membersihkan lahan tersebut untuk ditempati. Dan pada saat itu, salah satu tentaranya haus dan memakan buah maja yang ternyata pahit. Sejak itulah tempat itu dinamakan Majapahit. Pada November 1292, pasukan Mongol tiba di Tuban untuk membalas dendam pada Kartanegara dan ternyata sudah tiada. Lalu Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan kerajaan Singasari. Lalu setelah itu pasukan Jayakatwang pun dihancurkan. Setelah itu Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan mendirikan kerajaan Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Sistem perekonomian kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan negara perdagangan. Dua faktor pendorong kemakmuran Majapahit yaitu lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur bagian utara yang sangat cocok untuk pertanian padi dan menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua, pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Sistem kepercayaan kerajaan Majapahit. Pada umumnya, Raja-Raja Majapahit beragama Siwadari, yaitu aliran Siwa Siddhanta. Namun, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Perkembangan pemerintahannya. Ayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Pada saat itu, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah terkenal yaitu Sumpah Palapa. Dengan tekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Salah satu diplomasi yang dilakukannya yaitu Majapahit ingin menguasai kerajaan Sunda secara politik. Hubungan kerajaan Sunda dan Majapahit baik-baik saja, namun penguasa Sundala yang tidak mau tunduk kepada Majapahit. Sampai akhirnya peluang pun datang saat putri Raja Sunda ingin menikah dengan Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit, dan dari situlah Gajah Mada menuntaskan sumpahnya dengan membuat strategi politik di mana ia menafsirkan bahwa kedatangan orang nomor satu kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk dengan sang putri sebagai persembahannya. Rombongan Sunda pun menolak tunduk dan terjadilah peristiwa perang bubat dan pernikahan pun digagalkan. Setelah itu, selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jarak diplomasi dan menjalin persekutuan pada tahun 1377. Beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut dan menimpaskan pemberontakan di Palembang. Sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu prasasti dan kitab. Yang pertama prasasti. Prasasti sendiri dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama Prasasti Taji Gunung berisi tentang penyebutan dewa-dewa dengan Om Nawa Siwayana Bo Budaya yang artinya selamat bakti pada Siwa dan Buddha. Yang kedua Prasasti Sukamerta. Pada baris kedua dan ketiga nama dewa disebut Sri Maharaja Apansira Prabu Dewa Murti yang artinya Sri Maharaja karena beliau adalah raja penjelma dewa yaitu Wirinci yang berarti Brahma, Narayana yang berarti Wisma, Sankara yang berarti Siwa. Yang ketiga, Prasasti Kudadu. Mengenal pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Raja Rama Kudadu dari kerajaan Bala Tentara Jayakatwang. Dan setelah Raden Wijaya menjadi raja dan bergelar Kertajasa Jayawardhana Anantawikramotunggadewa,
penduduk desa Kodadu dan kepala desanya yaitu Rama yang diberi hadiah tanah Shima. Yang keempat, Prasasti Waringin Pitu mengungkapkan tentang pemerintahan dan sistem birokrasi Kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan. Selanjutnya kitab. Kitab dibagi menjadi 7. Yang pertama, Kitab Sutasomo. Menceritakan seorang anak raja yang bernama Sutasomo yang meninggalkan keduniawian karena ketaatannya kepada agama Buddha. Yang kedua, Kitab Nagara Kertagama, yaitu beberapa prasasti Majapahit yang memuat daftar Dharma Upapati. Para pejabat dapat dikelompokkan ke dalam golongan Buddha dan golongan Siwa. Yang ketiga, Pustaka Arjuna Wijaya, yaitu ketika Raja Arjuna Wijaya memasuki Candi Buddha, para biksu menerangkan bahwa para jin penunggu alam yang digambarkan dalam patung-patung sama dengan penjelmaan Siwa. Yang keempat, Serat Para Raton atau Kitab Raja-Raja, yaitu kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang diubah dalam bahasa Jawa Kawi berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah tentang sejarah-sejarah Raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Yang kelima, Kitab Sundayana, yaitu peristiwa perang bubat antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Yang keenam, Kitab Sorandaka dan Kitab Ranggalawe, tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Sora dan Ranggalawe. Yang terakhir, nomor 7, Kitab Panji Wijayakrama, yaitu tentang perjalanan Raden Wijaya sampai menjadi Raja Majapahit yang pertama.